Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bisnis plan kita yang bernama Trenika. Nah, di sebelumnya di bisnis plan ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Cakra Putra Pertama, Nifatia Zazaiga Harefa, dan Keisha Ali Hoirunisa. Nah, ini kita masuk ke bisnis profile. Nah, Trenika tuh apa sih? Trenika tuh brand salad sehat yang melambangkan kebersamaan 3 pendiri. Nah, pendirinya tuh ada Tama, Nifa, dan Keisha. Nah, nama ini itu terinspirasi dari kata tres, yaitu 3, dan nikah itu yang berarti kemenangan, menggambarkan misi kami membawa gaya hidup sehat yang menyenangkan. Kami juga mengutamakan kesegaran, kesehatan, dan keseimbangan hidup melalui produk salad berkualitas dengan nuansa modern dan elegan. Trenika juga ini hadir untuk memberikan pengalaman makanan yang sehat, yang lezat, dan berbeda. Nah, ini untuk BMC-nya, yang pertama ada key partners, itu petani lokal dan supplier bahan organik. Terus platformnya delivery kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food, terus juga kayak customer segmentnya mungkin kayak di gym, kampus, terus kayak eh, terus packaging supplier ramah lingkungan. Terus key activitiesnya produksi dan distribusi makanan sehat, inovasi menu, dan digital marketing dan promotion. Key resource-nya bahan baku yang segar, dapur dan peralatan, SDM kayak chef, staff gitu. Platform digital juga. Terus value proposition, makanan sehat, segar, dan bergizi dengan harga yang terjangkau, menu modern dan inovatif kayak salad bowl, smoothies, plain-based meals gitu kan. Ramah lingkungan juga, kayak packagingnya juga. Contohnya zero waste concept gitu. Channelnya gerai fisik, online, and food delivery apps, media sosial, and even komunitas. Customer relationship, membership, dan loyalty program, personalized meal plan, terus customer segmennya masyarakat urban yang peduli kesehatan, karyawan kantor yang sibuk tapi ingin hidup sehat, mahasiswa yang membutuhkan makanan praktis dan bergizi. Cost structure-nya biaya bahan baku segar dan organik, biaya tenaga kerja, uh, terus biaya operasional kayak sewa sewa tempat, listrik, air, logistik gitu. Marketing dan promosi digital juga, pengembangan IT kayak website atau aplikasi, packaging juga. Terus revenue stream itu penjualan langsung makanan dan minuman sehat, paket langganan catering sehat, penjualan produk tambahan, sama workshop atau kelas masak. Nah, untuk empathy map-nya, thinking and feeling ingin hidup lebih sehat dan memilih tubuh ideal, tetapi merasa sulit mempertahankan pola makan sehat. Terus yang kedua, merasa bersalah setelah makan junk food. Yang ketiga, berpikir bahwa makanan sehat seharusnya lebih mudah diakses, lezat, dan terjangkau. Terus untuk seeing, melihat banyak iklan makanan cepat saji, namun sedikit yang menonjolkan makanan sehat. Melihat teman-teman yang mulai sadar pentingnya gaya hidup sehat, melihat tren healthy lifestyle di media sosial dan influencer yang mempromosikan meal prep. Terus saying and doing, sering mengatakan aku mau mulai makan sehat minggu depan, tapi sulit konsisten. Terus membagikan konten makanan sehat di media sosial, mencoba mengganti nasi putih menjadi nasi beras atau memilih salad saat makan di luar. Terus untuk hearing, mendengar nasihat dokter atau ahli gizi untuk mengurangi konsumsi gula dan lemak, mendengar testimoni orang lain yang merasa lebih segar dan bertenaga setelah makan sehat, mendengar keluhan bahwa makanan sehat mahal atau sulit ditemukan. Untuk pains-nya, harga makanan sehat lebih tinggi dan dari biasanya, makanan biasanya, kurangnya waktu untuk menyiapkan makanan sehat, sulit menemukan tempat makan sehat di sekitar, dan rasa makanan sehat kadang-kadang dianggap kurang menarik. Untuk gains-nya, meningkatkan energi dan kebugaran tubuh, memperbaiki kualitas hidup dan kepercayaan diri, mengurangi risiko penyakit
seperti obesitas dan diabetes mendapatkan pengakuan sosial sebagai orang yang menjalani gaya hidup sehat. Untuk problem statement itu ada why. Banyak olahragawan dan orang yang sedang diet kesulitan menemukan makanan sehat yang praktis, bergizi seimbang dan mudah dikonsumsi setelah beraktivitas. Siapanya? Olahragawan, pelaku gym, dan individu yang sedang menjalani program diet sehat. Eh, di bagian apa itu mereka membutuhkan makanan cepat saji yang tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa mengandung bahan pengawet atau tambahan gula dan lemak berlebih. Kapan? Kebutuhan muncul sebelum dan sesudah latihan, saat jam makan siang cepat, atau ketika mereka tidak punya waktu menyiapkan makanan sendiri. Di mana? Di rumah, tempat gym, kantor, atau saat berpergian. Bagaimana? Dengan menyediakan produk salad segar siap santap, dikemas praktis, dan pilihan topping dan dressing sehat yang bisa disesuaikan kebutuhan atau kalori dan protein. Problem statement-nya itu menyediakan makanan sehat dan bergizi seimbang, terus olahragawan dan orang yang sedang diet, terus kebutuhan energi, nutrisi mereka tetap terpenuhi setiap hari, dan keterbatasan waktu, kebutuhan variasi rasa, serta preferensi nutrisi individu. Next. Nah, di sini aku akan menjelaskan dari penerapan Gantt chart. Jadi, persiapan dan peluncuran dalam legalisasi bisnis kita itu ada di 3 bulan. Jadi, yang pertama itu legalitas dan regulasi. Jadi, ada kayak pengajuan BPOM dan halal MUI itu startnya di 1 bulan. Nah, dalam kedua bulannya kita dalam proses dan nanti di ketiga bulannya itu akan selesai. Lalu yang kedua ada operasional dan SDM. Nah, nanti kita akan menyusun SOP-nya, lalu menjalankan rekrutasi awal oleh chef dan staff dan melakukan pelatihan itu kita mulai startnya di bulan kedua. Lalu ada yang ketiga, kita akan menjalankan supply chain, yaitu rantai pasok, yang dimana kita akan menyeleksi dan kontrak petani atau supplier organik. Lalu kita juga akan menyeleksi juga packaging dan memilih packaging juga supplier yang ramah lingkungan. Nah, kita mulainya di bulan pertama. Lalu yang keempat ada keuangan dan funding. Di sini kita akan memfinalisasi model harga terkait dengan target BIP. Lalu kita akan mempresentasikan pendanaan, yaitu melakukan pitching juga kepada investor yang kita akan lakukan di bulan kedua. Lalu ada pemasaran dan menu. Nah, kita akan menguji coba menu dan testing, yaitu finalis menu inovatif, dan melakukan rencana digital marketing, dan melakukan promosi. Awal kita akan menggunakan influencer, dan kita akan menjalankan uji cobanya di bulan kedua. Lalu kita akan melakukan digital marketing dan promosi awalnya di bulan ketiga. Lalu di sini kita akan melanjutkan peluncuran, yaitu soft launch, yang dibuka di gerai atau fisik, atau dapur pusat yang akan dimulai dari 3 bulan. Next. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan Red Ocean, pasar penuh persaingan. Nah, customer segment yaitu masyarakat umum yang mencari makanan sehat secara umum. Nah, alasannya kenapa sih? Jadi segmen pasar besar yang juga dilayani oleh banyak catering atau restoran diet lainnya. Lalu di sini akan ada value proposition, yaitu kita juga akan menjalankan harga yang terjangkau dan menempatkan produk kita ini dalam persaingan harga yang merupakan ciri khas Red Ocean. Lalu channelsnya kita akan mengandalkan platform dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood juga karena pesaing makanan sehat menggunakan platform ini dan menjadikannya area persaingan harga dan promosi yang ketat. Lalu di sini ada cost structure, di sini ada biaya operasional yang tinggi, jadi kita akan mengkompetisikan harga yang ada mempersulit Trenika mencapai break even dan mendapatkan funding. Lalu ada trades, yaitu kompetisi harga dan preferensi konsumen. Jadi kita akan menyeleksi ancaman eksternal yang tipikal di pasar yang matang dan sensitif harga. Lalu di sini ada problem, sulit break even di tengah kompetisi yang murah dan margin tipis, yaitu sekitar 20-30%. Jadi di masalah finansialnya yang muncul karena terjebak dalam perang harga dalam Red Ocean. Next. Lalu next di sini ada Blue Ocean, yang dimana pasar baru. Yang pertama itu ada value proposition. Yang pertama ada kita akan mengadakan menu yang modern dan inovatif juga, dan serta juga ramah lingkungan dari packaging yang
biodegradability, dan zero waste concept. Nah, inovasi produk kita juga di luar salad tradisional dan komitmen lingkungan menciptakan nilai yang berbeda dari pesaing. Lalu di sini ada customer segment, yaitu kita tentunya ada fitness, vegan, dan vegetarian yang menargetkan komunitas yang spesifik yang mencari nilai tinggi secara kesehatan. Lalu di sini juga ada customer relationship yang dimana personalized meal plan dan membership dan loyalty program. Nah, kita ini akan menciptakan ikatan dan nilai jangka panjang loyalitas yang sulit ditiru oleh pesaing yang fokus pada transaksi tinggi. Nah, di sini ada revenue streams, yaitu paket langganan catering sehat dan workshop atau kelas masak. Jadi sumber pendapatan yang lebih stabil, seperti recurring revenue dan layanan bernilai tambah atau edukasi. Nah, di sini ada key activities, yaitu inovasi menu dan fokus pada SDM nutrition. Nah, aktivitas ini yang berfokus pada diferensiasi produk dan layanan, bukan hanya produk massal. Dan di sini kita juga ada strategi nama, yaitu nama kita itu Trenika, yang terdengar seperti nama yang modern, elegan, eksotis, dan premium. Dan nuansa premium ini membenarkan harga jual yang lebih tinggi dan menjauhkan diri dari citra salad murah atau membosankan. Next. Jadi kesimpulan analisis lingkungan ini yaitu Trenika itu berpotensi sekali menghindari persaingan yang ketat seperti Red Ocean dengan menerapkan strategi diferensiasi melalui 3 langkah. Nah, yang langkah pertama itu inovasi nilai. Jadi kita akan mengubah citra salad kita menjadi produk yang modern, elegan, dan inovatif seperti salad bowl, smoothies, dan plant-based meals. Lalu yang kedua ada fokus pada niche, yaitu target utama komunitas kita yaitu vegan, vegetarian, dan fitness. Nah, lalu yang ketiga, kita akan membangun loyalitas jangka panjang. Nah, implementasinya gimana sih? Jadi implementasinya program personalized meal plan dan penjualan paket langganan catering sehat, bisa harian, mingguan, dan bulanan. Next. Oke, cara pengambilan data kita itu ada metode wawancara yang berjumlah 8 orang dengan cara Zoom meeting. Profil mereka itu ada mahasiswa luar kampus Telkom University dan mahasiswa Telkom University. Next. Lalu yang pertama ada customer segment. Trenika menargetkan olahragawan, pelaku gym, individu yang sedang diet, serta komunitas vegan dan vegetarian yang membutuhkan makanan sehat dan praktis. Selain itu, mahasiswa dan pekerja sibuk juga menjadi sasaran karena membutuhkan pilihan karena makanan bergizi yang cepat dan untuk dikonsumsi. Lalu ada value proposition. Trenika ini menawarkan makanan sehat siap saji seperti salad dan smoothies yang segar, praktis, dan rendah gula serta lemak. Produk dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan nutrisi, memiliki harga terjangkau, dan disajikan dengan tampilan modern yang mengikuti tren gaya hidup sehat. Next. Lalu ada channel yang pertama pemesanan online di media sosial, Instagram, WhatsApp, lalu ada booth kampus, lalu ada pusat kebugaran, ada gym, lapangan padel, lapangan bulu tangkis, dan jogging track. Selanjutnya ada customer relation. Trenika ini membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan respon cepat di media sosial, pemberian rekomendasi, menu sesuai kebutuhan nutrisi, serta program langganan meal plan harian atau mingguan. Trenika juga menjaga kedekatan dengan pelanggan lewat konten edukasi seputar pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Next. Lalu ada key resource. Bahan baku segar, peralatan dapur, kemasan praktis, tim produksi dan pemasaran, serta platform pemesanan seperti media sosial dan layanan delivery. Lalu ada key activities, yaitu menyiapkan dan mengemas makanan sehat, mengelola pemesanan, melakukan pemasaran digital, bekerja sama dengan layanan pengiriman, serta mengembangkan menu dan program meal plan. Oke, selanjutnya yaitu ada key partnership. Jadi Trenika ini tuh menjalin kemitraan dengan pemasok sayuran, buahan, dan tambahan bahan lainnya yang sehat untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Nah, bisnis ini juga bekerja sama dengan penyedia kemasan ramah lingkungan yang mendukung konsep makanan sehat dan praktis. Selain itu, Trenika juga berkolaborasi dengan pusat kebugaran, komunitas olahraga, serta area fitness sebagai lokasi promosi dan penjualan karena sesuai dengan target pelanggan. Kerja sama dengan layanan pengiriman turut membantu memperlancar proses pemesanan online melalui Instagram dan WhatsApp. Trenika juga menggandeng influencer, komunitas gaya hidup sehat, serta event olahraga yang memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas merek. Selanjutnya ada cost structure, yaitu struktur biaya Trenika terdiri dari pengeluaran untuk bahan baku segar seperti sayuran, buahan, dan topping sehat yang menjadi komponen utama produk.
Biaya kemasan juga signifikan karena menggunakan kemasan food grade dan ramah lingkungan. Dari sisi operasional, terdapat biaya produksi seperti peralatan dapur, listrik, dan perlengkapan pendukung lainnya. Trenika juga menanggung biaya tenaga kerja untuk tim produksi, pemasaran, dan admin pemesanan. Di sisi pemasaran, pengeluaran mencakup pembuatan konten, promosi media sosial, dan kerjasama dengan influencer. Selain itu, terdapat biaya pengiriman, sewa booth di kampus atau tempat gym, serta perawatan alat dan kebutuhan administratif lainnya untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Next. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama menjual produk utama seperti salad dan menu plant-based siap saji. Lalu yang kedua ada pendapatan dari program langganan meal plan harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga ada penjualan paket bundling, menu untuk menarik pelanggan baru maupun pelanggan tetap. Lalu ada layanan catering sehat untuk acara kecil atau kegiatan komunitas. Selanjutnya ada kerjasama dengan gym, komunitas olahraga, atau event kesehatan yang memberikan tambahan pemasukan. Next. Ini ada sedikit bukti wawancara yang kita tampilkan. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.